Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini kebagian sebuah film horor Indonesia yang tayang di bioskop hari Kamis kemarin. Kamis kemarin tuh ada dua ya film horor Indonesia, yang satu udah di review tuh Pulau Hantu sama Arya, yang satu lagi ini bagian saya. Gue kebagian ini karena ceritanya itu mengadaptasi dari peristiwa nyata yang konon terjadi di Jogja tahun 2016. Jadi karena ya saya ada di Jogja, terus ceritanya itu Jogja, mungkin diharapkannya tuh gue lebih paham sama ceritanya gitu. Filmnya sendiri berjudul Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Anjir judulnya. Ya gue paham sih ini kenapa filmnya dikasih judul yang sangat panjang dan ribet kayak gini. Karena sebenarnya kalau lu mau milih judul yang lebih pas menggambarkan peristiwa yang terjadi dan lebih catchy, itu kesurupan massal doang udah cukup. Tapi mungkin dirasanya wah kalau kesurupan massal doang kayak terlalu klise, kurang spesifik. Sedangkan ini ceritanya terjadi pada saat karakternya tuh lagi kemah, jadi ditambahin tuh Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Gue paham sih apa tim marketingnya, PH-nya tuh mungkin agak berat untuk memilih salah satu, apakah Kemah Terlarang doang atau Kesurupan Massal doang, akhirnya digabung. Jadi ya sudahlah, walaupun agak kurang enak dilihat tapi secara marketing gue masih bisa memahami ini. Nah, ngomongin soal kisah nyatanya ya, gue inget sih ini sempat viral dulu tahun 2016 waktu itu gue masih kuliah tuh, sempat viral. Ada sebuah SMA, silahkan lu googling sendiri SMA-nya mana, tersedia kok itu informasi itu di Google. Tapi intinya mereka itu kemah, terus kemudian kesurupan, ada ratusan siswa gitu kalau nggak salah yang kesurupan. Itu sempat viral tahun 2016 dan kayaknya habis itu mulai sering diangkat sama konten kreator juga. TikTok lah, di IG gitu udah makin sering diangkat lah, dikontenin. Ya sesuai sama tren lah. Perfilman kita kan lagi getol banget tuh ngangkat sesuatu yang konon diadaptasi dari kisah nyata. Seberapa nyatanya gue nggak tahu. Termasuk di sini gue nggak bisa menyebutkan seberapa otentik si film ini mengadaptasi peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 tuh gue nggak tahu. Tapi yang bisa gue pastiin kalau lu ngomongin otentik nih, ini film kerasa otentik kalau dikaitin sama sisi kultural, sisi budayanya. Itu lumayan otentik, nggak perlu membahas jauh-jauh. Cukup lu lihat aja dari cara karakternya tuh ngomongin bahasa Jawa, terus lu bandingin sama yang kemarin minggu lalu rilis tuh, Sumala tuh. Kayak langit sama bumi. Kemah Terlarang ini bahasa Jawanya bagus. Itu yang sangat-sangat gue apresiasi. Sebelum kita ngomongin filmnya itu ceritanya gimana, horornya serem atau enggak, nih gue pengen mengapresiasi dulu dalam hal pengucapan bahasa Jawanya. Soalnya gue sering banget terganggu pada saat ada sineas ibu kota tuh ngangkat setting Jawa atau Jogja gitu, terus kemudian mereka pakai aktor-aktor Jakarta yang nggak dilatih, terus ngomong bahasa Jawanya itu semau gue banget. Nah kalau Kemah Terlarang ini beda, gue sangat-sangat enjoy mendengarkan bahasa Jawanya. Cast-nya itu banyak yang emang ngambil dari orang Jawa, termasuk para supportingnya, bawa bapak ibu-ibu kampung setempat lah, atau karakter-karakter yang perannya mungkin gak banyak itu ngambil dari orang-orang lokal. Jadi bahasa Jawanya udah enak. Sedangkan aktor-aktor yang lebih gede, yang asalnya itu bukan dari Jawa, bukan dari Jogja, itu gak asal buka mulut gitu. Kadang kan ya udah asal aja, ada skrip bahasa Jawa, terus mereka ngomongin bahasa Jawa itu semau sendiri sesuai dengan yang mereka denger di FTV mungkin, jadinya kedengeran gak enak. Nah di sini enak. Contohnya si Derby itu, Derby Romero di sini main kan. Derby itu setahu gue orang Batak kan, Batak, terus kemudian dah lama di Jakarta atau besar di Jakarta gue nggak tahu. Di sini walaupun sesekali tuh masih tetap keceplosan, ada bocor logat-logat Jakarta yang masih kedengeran, tapi overall dia bahasa Jawanya bagus. Gak cuma bagus ya, dia bahkan bisa ngomongin bahasa Jawa kromo. Kromo itu bahasa Jawa alus yang biasanya tuh diucapkan kalau kita lagi ngomong sama orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati, misal guru, misal bos kita, atasan dan lain-lain. Dan itu Derby di sini kedengeran oke. Itu soal bahasanya yang nanti bakal gue bahas sedikit lebih jauh lagi lah. Nah kalau ceritanya sendiri ngomongin soal sebuah SMA yang itu lagi mempersiapkan acara kemah. Nah si Derby itu tadi memerankan karakter yang namanya itu Heru. Heru itu adalah pembina buat para murid-murid yang mau kemah tadi. Terus ada karakter yang namanya Viko diperanin Fatih Unru, dia itu adalah ketua acaranya. Nah si Viko ini suka sama salah satu peserta kemah yang namanya Rini, dia diperanin Kalista Arum. Jadi si Rini ini dikenal sebagai cewek yang lemah gitu, yang fragile, soalnya dia itu penderita asma. Nah makanya si Rini ini berambisi banget tuh buat menanggalkan cap
cewek lemah itu dengan cara berprestasi di kemah kali ini. Salah satu cara buat si Rini membuktikan diri itu adalah dengan ikut sebuah pementasan. Jadi si Heru ini, si Derby Romero itu mau bikin pementasan tuh buat ngisi acara kemah lah. Salah satunya adalah bikin pementasan yang main siswa-siswanya. Cerita pentasnya sendiri ngangkat cerita legend fiktif tapi ya bukan bener-bener ada itu. Ngangkat soal cerita Roro Putri namanya. Jadi dia tuh seorang ya cewek yang kemudian dikhianati sama raja. Selengkapnya lu tonton sendiri lah. Tapi intinya si Heru itu mau mementaskan soal si Roro Putri. Jadi si Roro Putri itu diperanin sama seorang cewek. Nah si Rini ini jadi backupnya, jadi pemeran cadangannya. Awalnya padahal si Rini itu bukan jadi apa-apa, dia cuma jadi background dancer gitu kalau nggak salah. Cuman di belakang nari-nari sedikit. Nah tapi kemudian si Heru tuh naikin pangkatnya si Rini setelah dia tahu wetonnya Rini ini cocok nih buat meranin Roro Putri. Nah part itu gue suka. Itu adalah salah satu poin menarik di skripnya Kemah Terlarang ya, yang BTW ditulis sama Ginanti Rona sutradaranya sama si Rele Laila. Itu salah satu poin menariknya, yaitu gimana naskahnya bener-bener ngasih peran sentral ke elemen-elemen klinik Jawa, elemen klinik Jogja, daripada cuman ngejadiin itu tuh kayak tempelan pernak-pernik gimmick yang nggak perlu. Lu bisa ngerasa kalau di universe Kemah Terlarang ini orang-orangnya beneran percaya sama hal-hal berbau klinik. Itu adalah bagian kehidupan mereka yang nggak bisa dilepasin. Makanya kayak tadi tuh si Heru mau milih karakter utama aja merhatiin weton. Dan itu bener-bener ada di sekitar gue, ada tuh. Boro-boro milih pemeran di drama pementasan. Mau nge-hire karyawan, ngelihat weton, ngelihat apa sih primbon, itu banyak yang masih pakai seperti itu di sini. Dan itu menarik, bikin gue tuh berekspektasi, wah ini kayaknya ceritanya ini kuat nih bakalan. Walaupun sayangnya begitu akhirnya para murid-murid itu kemah sampai di bumi perkemahan, di tengah hutan sih lebih tepatnya, bukan di bumi perkemahan. Sampai di tengah hutan mereka kemah. Nah di situ tuh alurnya mulai jadi stagnan. Itu sayang banget sih. Padahal awalnya pada saat ada satu siswa yang mulai kesurupan, itu serem. Siswa pertama yang kesurupan adalah yang kelihatan di trailer tuh. Pada saat trailer reaction sempat gue bahas tuh orang kesurupan terus kemudian jadi jago semapur. Itu kalau gue lihat di trailer sama kalau di atas kertas ya itu kedengeran konyol sih, anjir. Lu kesurupan terus lu jago semapur, ya udah mending lu kesurupan terus gitu, lu jadi jago hal-hal yang sebelum ini lu nggak bisa. Terkesannya konyol, tapi begitu ditampilkan di layar, dikasih lihat konteksnya secara lebih menyeluruh, itu adegan serem. Karena gue tuh jadi ngerasa gini loh, gue ngerasa apa sih, pedih gitu, perih, kayak miris gitu. Gue ngeliat ada seorang mas-mas remaja yang dia tuh polos, anaknya baik, nggak tahu apa-apa, nggak melanggar larangan apapun ya. Karena kan pada saat mereka kemah tuh ada larangan kayak lu jangan masuk ke daerah sana, lu jangan ngambil saja dan segala macam. Tapi mas-mas yang semapur ini dia nggak ngelakuin apa-apa, dia orang baik. Terus kok dia kesurupan, jago semapur dan mulai melukai diri dia sendiri gitu, jedot-jedotin kepala dia ke batu lah sampai berdarah-darah. Itu gue kerasanya miris sih, brutal dan serem. Kayak gue membayangkan, anjir kalau gue ada di posisi temen-temennya kemah tuh, terus kemudian salah satu temen gue kesurupan, jedotin kepala ke batu sampai berdarah-darah, tuh perasaan gue seperti apa, setakut apa dan sesedih apa gue pada saat itu. Nah tuh gue ngebayangin itu, dan adegannya bisa dieksekusi dengan oke banget sama Ginanti Rona. Ya khasnya Ginanti lah, adegan yang berdarah-darah brutal tuh kan signature dia, dan itu kelihatan serem. Dan pada saat nantinya mulai muncul setan ini itu, ada jump scare, si Ginanti itu nggak berusaha untuk bikin adegannya berisik gitu. Dia sangat menjaga kondisi telinga penonton, gak berusaha bikin penonton budek. Jump scare-nya normal-normal aja. Bahkan beberapa tuh kayak misalkan ada false alarm, kita dikagetin sama hal yang ternyata bukan hantu, itu gak perlu pakai jebret, jedar tuh enggak. Cuman ada efek suara dikit aja yang kayak dung gitu, pelan. Nah tapi setelah itu sisanya sayang banget, jadi kerasa ngebosenin, stagnan kayak tadi gue bilang ya. Nah ini sih yang masih perlu diperbaiki di penulisan horor film Indonesia tuh, alurnya itu kayak stagnan, nggak kemudian ngejadiin teror-teror yang terjadi itu sebagai cara buat gerakin cerita, buat ngeksplor ceritanya pelan-pelan tuh nggak. Tapi kalau misalkan lagi ada teror, ya udah ceritanya berhenti sampai di situ. Makanya di saat terornya banyak, jump scare-nya banyak, ceritanya udah berhenti. Stagnan, capek nontonnya. Dan di sini skripnya tuh kayak cuman sebatas itu loh, nyelesain checklist ini kira-kira ada kesurupan jenis apa aja ya yang harus nongol. Karena kan kayak tadi gue bilang ya, peristiwa tahun 2016 itu udah sering diangkat sama content creator, dan mereka udah sering nyeritain, ngasih bumbu ini itu, ada kesurupan jenis apa aja sih. Oh ada yang nari sambil merem, oh ada yang teriak-teriak minta dikafanin, ada yang jedot-jedotin kepala. Nah itu udah, ini film kayak cuma nyelesain checklist. Yang penting semua
bentuk kesurupan itu ada. Yang nggak ada adalah intensitasnya. Kayak udah itu semua ditampilin. Nggak ada build up yang proper, nggak ada urgensi, nggak ada ya kayak yang adegan pertama tadi yang semapur ya. Nggak ada sesuatu yang bikin kita tuh anjir ini. Terus gimana anaknya selamat atau nggak ada perasaan seperti itu. Ya udah kesurupan, wah teriak, joget, and that's it. Nggak ada intensitasnya. Dan itu terjadi terus sampai di third act. Makanya gue ngeliat third act-nya tuh anti klimaks karena cuma nampilin kesurupan massal, orang-orang teriak, selesai. Tapi sekali lagi gue mesti ngasih pujian, apresiasi ke skripnya untuk urusan bahasa Jawa. Bukan cuma aktornya yang ngasih effort buat bisa berbahasa Jawa dengan baik ya. Skripnya di sini tuh juga lebih otentik. Contoh yang paling kerasa tuh gini. Kapan terakhir kali nih ada film bikinan PH atau sineas ibu kota ngambil setting Jawa, setting Jogja lebih tepatnya, setting Jogja, terus ngebikin karakternya itu manggil temennya, cowok nih ya, cowok sama cowok saling manggil dengan sebutan dap. Kapan terakhir kali lu denger itu? Ini kalau orang Jogja tahu lah artinya apa. Dap itu artinya bro, itu artinya mas. Itu jarang banget dipakai di film kita. Gue makanya pada saat ada karakternya si Miko di sini, Miko ya namanya ya, bentar gue lupa. Ya Miko, Fatih Unru itu manggil temennya itu dap gitu. Gue kaget. Penulisnya tahu tuh kalau orang Jogja manggilnya seringnya dap. Sama gini nih, di saat ada cast yang dia itu bukan orang Jawa, terus dia tuh lu jadiin pemeran utama karena lu ngerasa wah dia ini lumayan menjual nih, jadi ya udahlah gue kasih dia posisi pemeran utama. Ya lu nggak usah memaksakan dia untuk berbahasa Jawa. Biasanya kan gitu ya, case-nya nih menjual tapi dia bukan orang Jawa dan dia nggak bisa berbahasa Jawa, dipaksa tetap suruh jadi orang Jawa, kacau akhirnya. Nah di sini yang gue lihat si yang jadi Rini tuh, si Kalista Arum kan sebenarnya nggak lancar-lancar banget tuh kalau suruh bahasa Jawa dan dia bukan orang Jawa. Nah makanya karakternya dijadiin sebagai seorang siswi pindahan. Di saat dia harus pakai bahasa Indonesia, make sense. Di saat bahasa Jawa dia tuh sedikit-sedikit dan gak lancar dan gak ada medok-medoknya, ya gak masalah karena dia murid pindahan. Nah kayak gitu kan bisa tuh. Gak harus lu paksa ini tetap jadi orang Jawa, gak harus. Nah mungkin ada sedikit tips nih dari gua nih. Siapa tahu nih kan di antara lu tuh ada orang yang pengen menjadi aktor gitu tapi lu bukan orang Jawa, atau bahkan ada yang udah pernah meranin terus mendapatkan kritikan karena Jawanya kurang bagus. Nih gua ada tips nih. Kalau misalkan lu meranin karakter Jawa, lu sebagai orang Jakarta atau sebagai orang non Jawa, lu harus memerankan karakter Jawa. Yang pertama harus lu lakuin, bukan lu berusaha medok. Piye mas gitu, jangan kayak gitu, jangan lu berusaha medok banget jadinya FTV. Fokus utama lu adalah ini setiap kalimat yang ada di skrip itu pelafalan yang bener tuh gimana. Dari hal-hal kecil, misal kata-kata yang sederhana kayak yuk, YUK gitu. Kalau di bahasa Indonesia di Jakarta kan ya udah yuk, tapi di Jawa kan enggak, yuk U-nya agak O gitu. Itu yang harus lu pelajarin. Hal-hal kayak gitu. Karena kalau pelafalan lu udah bener, secara otomatis lu akan terdengar sedikit lebih medok. Dan gue rasa itu yang ngelakuin si Derby. Makanya bahasa Jawa dia tuh lumayan enak, walaupun kadang tetap ada yang bocor ya. Tapi overall enak. Karena dia gak berusaha terdengar medok, enggak. Yang dia lakuin adalah gimana supaya kata-kata yang ada di sini gue lafalkan dengan bener. Itu yang harus lu utamain. Ya balik lagi ke filmnya nih. Tadi skripnya patut gue puji ya, karena ada pemakaian dub itu. Cuman yang gue sayangkan dan gue harap sih seharusnya lebih kuat tuh adalah storytellingnya, penceritaannya. Soalnya di sini tuh ceritanya punya potensi gede banget. Dan gue emang ngerasa nih ada usaha dari para penulisnya buat nampilin cerita yang beda. Terutama soal itu loh, soal pementasan drama yang tadi sempat gue mention ya, yang digarap sama Heru. Nanti pementasan drama itu bakalan punya peran penting. Nah kalau aja peran penting itu digali lebih jauh, dikasih eksplorasi yang lebih dalam, filmnya nih bisa ngasih penelusuran yang menarik tentang kaitan antara kesenian sama budaya mistis. Di Jawa, terutama di Jogja, itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Kalau aja itu dieksplor lebih dalam, ini ceritanya menarik banget. Tapi sayangnya yang dilakuin malah bukan itu. Kayak itu nggak dieksplor dengan dalam, dan ceritanya malah lebih fokus kayak mau bikin versi KW dari KKN Desa Penari gitu. Ini gue bukan nitpicking ya, emang ceritanya ya karena berasal dari penulis naskah yang sama sih. Tapi ceritanya emang kerasa banget ini kayak KKN Desa Penari anjir. Nih lu bandingin sendiri, ceritanya sama-sama soal anak muda dateng nginep di sebuah desa terpencil yang itu punya misteri di situ, punya legend, punya folklore. Dan folklore itu isinya tentang cewek, hantu cewek lebih tepat ya, hantu cewek yang jago nari. Dan hantu cewek ini kepengen ngambil sih lebih tepatnya, ngambil menculik korban yang juga cewek. Dan pada saat berhasil diambil si korban, komentar si hantu adalah baumu wangi sekali. Badarawi juga ngelakuin itu men. Dan yang paling jelas adalah ada ular. Kalau ada teror di situ ada ular. Sama.
KKN Desa Penari Badarawu itu kayak gitu. Terus soal storytelling yang lain nih, gue juga sangat mempertanyakan soal format alurnya. Jadi formatnya kan dikemas seolah-olah apa yang kita lihat itu adalah hasil interview. Jadi adegan pembukanya tuh ada seorang jurnalis wawancara ke si Miko soal peristiwa kesurupan massal itu. Nah terus si Miko mulai cerita. Jadi keseluruhan filmnya itu adalah flashback dari ceritanya si Miko. Buat gue itu nggak perlu, karena Kemah Terlarang ini juga nggak dikemas sebagai sebuah investigasi gitu. Nggak kemudian cerita beberapa menit balik lagi ke masa sekarang, balik lagi ke interviewnya, itu nggak pernah. Ya udah sekali aja di opening, wawancara, flashback, terus sampai ending baru balik lagi tuh ke si pewawancara. Jadi nggak perlu juga sebenarnya. Dan kita nggak pernah ngedenger apa ya, kayak misalkan film seperti Life of Pi gitu. Life of Pi kan sama tuh, wawancara, tapi di sepanjang film kita denger voice over karakternya buat ngasih lihat sudut pandang dia terhadap peristiwa yang terjadi itu gimana. Jadinya penonton inget nih kalau misalkan semua yang terjadi adalah narasi point of view dari si orang yang diwawancara. Nah di sini nggak ada. Ada sih, tapi random banget tuh. Di sekitar pertengahan menjelang third act itu ada tuh tiba-tiba voice overnya Miko tuh nongol, tapi bentar banget dan random banget. Jadi gue wait, ini ngapain tiba-tiba kayak gini. Nah itu pemilihan alurnya, substansinya gue pertanyain banget sih. Ngingetin ke itu sih sebenarnya, ke Jurnal Risa. Ya sama, itu juga lele kan. Jurnal Risa gue mempertanyakan kenapa sih ini perlu dibikin seolah-olah ada tim dokumenter, nggak sekalian aja gitu timnya Jurnal Risa lagi penelusuran as always, udah cukup. Nah ini sama. Tapi sebenarnya overall ya Kemah Terlarang ini bukan film horor yang jelek. Masih digarap dengan serius. Ya come on, ini rapi film gitu. Rapi kalau ngomongin horornya nggak selalu bagus emang, tapi proper. Ini pun sama, ini film horor yang proper. Terus tadi gue sangat appreciate soal pemakaian kliniknya, soal bahasa Jawanya, itu gue appreciate banget. Cuman ya simply ini masih banyak kekurangan, that's it. Kalau skor buat Kemah Terlarang kesurupan massal anjir, panjang banget. Buat Kemah Terlarang ini gue kasih 5,5 dari 10. Nggak terlalu jelek. Jadi kalau misalkan lu masih tertarik untuk nonton, mungkin lu pengen tahu ini sebenarnya kisah nyatanya tuh gimana sih, silakan. Dan buat yang udah nonton silakan bagiin review lu di kolom komentar, bebas berkomentar apapun seperti biasa. Tidak perlu terbatas-batasi. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada Super Thanks, Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama mereka nih ya, dari tier Besti, La Familia, thank you so much. Tier Sobat juga makasih. Nanti kita bisa ketemu di live stream khusus member setiap akhir bulan. Alright, udah dari sampai ketemu di review-review berikutnya.